mungkin kalau masih ada waktu yang tersisa, kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang sekarang lagi viral itu kan ada namanya virus corona itu ya. Saya juga pernah baca-baca kemarin itu apa benar kalau Rasulullah pernah bersabda bahwa janganlah kita membunuh kata, karena kicauan kata itu adalah tasbih gitu ya. Terus kemudian janganlah kita membunuh kelelawar karena pada saat itu Baitul Maqdis itu pernah dibakar, kemudian kelelawar itu melakukan pembelaan sehingga Baitul Maqdis itu tidak terbakar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi disampaikan bahwa sebelum lahirnya tahun Hijriah itu kita berpatokan pada kejadian ke tahun kejadian gitu ya. Cuman Rasulullah sendiri kok bisa tahu ini bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah itu tanggal sekian. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, yang pertama, wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu riwayat itu, tapi yang jelas Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh kodok, membunuh katak. Itu haram hukumnya, ya. Kalau membunuh saja nggak boleh, apalagi apa? Memakannya, ya. Jadi ini yang saya ketahui, riwayatnya sahih. Adapun riwayat yang Bapak kemukakan tadi, wallahu alam, saya nggak tahu. Nanti coba kita cek lagi, termasuk diantaranya masalah kelelawar. Saya nggak paham, ya, saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas yang saya ketahui bahwa Rasulullah SAW itu melarang kita untuk membunuh apa? Membunuh katak atau membunuh kodok, itu nggak boleh. Jadi haram hukumnya. Jadi nggak boleh. Apakah mau dibunuh hanya dibunuh asal bunuh saja iseng gitu kan? Atau misalnya untuk dikonsumsi, itu hukumnya haram. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, bahwa ketika di zaman jahiliyah, ya, itu sudah ada bulan-bulan yang kita kenal di Hijriah, itu sudah ada, ya. Kayak misalnya bulan Ramadan, tapi belum ada puasa, ya. Karena puasa itu nanti turunnya perintahnya nanti di setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya. Kayak bulan Ramadan itu sudah ada, ya. Kemudian bulan Rajab gitu kan, dan seterusnya itu sudah ada, dan mereka sudah orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah dulunya itu sudah mengenal yang namanya bulan-bulan haram, ya. Karena bulan haram itu ada berapa? Ada 4, ya, dan itu sudah ada, ya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran, ya. Jadi ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa minha arba'atu hurum, dan padanya ada 4 bulan haram, ya. Dan itu mereka sudah kenal. Makanya orang-orang Arab itu ketika mereka mau melakukan perjalanan, kalau mereka ketakutan, itu mereka melakukan perjalanan di sekira-kira mereka kena bulan haram. Karena pada saat terjadi masuk bulan haram, itu nggak boleh ada perang sama sekali. Itu saking mereka menghargai bulan haram itu, ya. Jadi nggak ada perang sama sekali. Jadi mereka sedahsyat-dahsyatnya perang pada saat itu, tiba-tiba masuk bulan haram, ya, mereka langsung bro tahan dulu, ya, sampai keluar bulan haram dulu baru kita perang lagi. Itu mereka menghargai, ya. Dan bulan-bulan itu sudah mereka kenal, sudah diambil patokan. Nah makanya nanti ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadi perbincangan, karena awalnya kalau kita mau cerita tentang patokan tahun Hijriah ini, ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari dari negeri Syam atau Mesir atau Irak, saya lupa, ya. Beliau pada saat itu menjadi gubernur, Abu Musa al-Asy'ari, ya. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu menjadi gubernur, beliau menerima surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mana surat itu beliau mendapatkan surat itu di Sya'ban, ya. Surat yang Sya'ban, berarti kan sudah ada Sya'ban sebelum Hijriah, ya. Nah, beliau mengatakan la nadri, kita nggak tahu apakah Sya'ban surat ini maksudnya Sya'ban sekarang atau Sya'ban yang telah lalu gitu loh, tahun kemarin, atau Sya'ban yang sekarang.
Ya, jadi beliau meminta satu patokan tahun beliau mengatakan agar supaya kita bisa menyikapi surat ini. Ya, akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengumpulkan para sahabat, lalu kemudian mereka diskusilah tahun patokan kita itu apa. Ya, ada yang mengatakan bahwa tahun patokan kita tahun kelahirannya Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu lewat. Ya, kemudian ada yang mengatakan tahun kematiannya Rasulullah. Wah, ini lebih parah lagi, kita setiap tahunnya bisa sedih dong, karena mengingat kematiannya Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada yang diantaranya itu ya hijrah, ya, yang mengusulkan kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya hijrah Rasulullah SAW inilah yang diambil sebagai patokan. Nah, setelah ini ketemu tahun ini, maka yang menjadi perbincangan selanjutnya bulan apa? Ya, bulan apa yang menjadi bulan pertama di bulan Hijriah? Nah, paham nggak? Ya, jadi itu berarti sudah ada sebelumnya bulan-bulan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, tahun sudah ketemu. Nah, sekarang bulan apa yang jadi patokan? Ya, awal daripada tahun Hijriah. Akhirnya mereka diskusi lagi. Kemudian kalau tidak salah yang punya usul itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa usulannya bahwa bulan pertama di bulan Hijriah itu adalah Muharram, karena baru saja jamaah haji bubar, ya, dari ibadah yang besar ini. Ya, nah mereka tetap patokan itu bulan yang sebagaimana kita kenal di bulan-bulan Hijriah itu. Kemudian untuk menentukan awal bulan, ya, mereka memakai istilah hilal. Ya, jadi awal bulan ditentukan dengan terlihatnya hilal. Itu yang mereka lakukan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan Bapak.